Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya William Jarang Ginting dari kelas T4D NIM 2331407001108. Ini mempresentasikan tugas UTS, dan di sini saya akan membuat proyeknya itu tentang Smart Lock X yang bertema tentang IoT dengan slogannya Your Keyless Security Solution. Dengan saya profil ownernya, dan ini adalah foto profil saya. Nomor CV pengalaman memperhatikan IoT secara online di WOKPI, mahasiswa teknologi informasi dan bidang IT dan smart home technology. Portofolio merancang IoT di WOKPI. Moto hidup, jangan hanya bermimpi tapi wujudkanlah. Oke, kenapa saya ambil tema tentang smart lock? Karena sebelum adanya tentang smart door ini, ada resiko pencurian tinggi, yang dimana pelaku kejahatan bisa mudah dengan membuka pintu dengan teknik sederhana seperti lockpicking. Yang kedua, tidak ada pencatatan akses, yaitu ketika pintu kita terbuka tanpa kita sadari. Sebelum kita memakai pintu spinter ini, kita tidak tahu siapa yang masuk ke rumah dan siapa yang meninggalkan rumah itu. Tergantung pada kunci fisik. Nah, pasti di antara kita pasti pernah kehilangan kunci, yang dimana ketika kita sedang membuat pintu, kita harus menggandakan kuncinya biar tidak hilang. Nah, Smart Lock X ini bisa mengantisipasi ya tidak kuncinya itu ganda, hanya tadi itu ada masalahnya. Itu sekarang kita akan memasuki tentang solusinya adalah dengan memakai Smart Lock X ini, kita membuat keamanan rumah kita tuh lebih tinggi, karena kita bisa menggunakan OTP, RFID atau bahkan verifikasi supaya pintu kita itu tidak bisa masuk secara sembarangan. Pendataan aktivitas, beberapa sistem smart lock dapat mencatat akses sehingga kita bisa tahu siapa saja yang bisa masuk ke rumah kita dan kapan dia masuknya. Minim risiko kena kunci, dan kita tidak lagi perlu menggandakan kunci kita. Cukup menggunakan aplikasi, kita bisa membuka pintu kita tanpa harus punya kunci. Dan ini adalah mockupnya, ini adalah desain awalnya, masih rancangan ya Bu, belum buat 100% lah. Dan ini adalah walkway-nya atau IoT-nya gitu. Oke, sebelum itu kita akan memasuki ke mockup. Let's check it out. Oke, kita sudah sampai ke walkway-nya. Di sini sudah saya coding Bu, ada keypadnya, ada liquid crystal, dan servo H. Nah, di sini saya sudah setting 1245-nya sebagai OTP-nya supaya pintu bisa masuk. Ini adalah coding-codingannya. Oke, sekarang kita ke praktiknya. Kita start Smart Door Lock. Masukkan OTP 1, 2, 4. Masuk. Terbuka. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke PowerPoint. Let's go. Kita lanjut ke WBS-nya. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Kita harus mengidentifikasi masalah keamanan rumah. Yang kedua itu kita akan mengstudikan kebutuhan pengguna terhadap sistem smart lock. Kita akan memberikan edukasi terhadap pengguna untuk apa manfaatnya ketika diberikan smart lock ini. Yang kedua ada desain UI UX, sketsa awal
aplikasi pengendali untuk di HP-nya, pembuatan prototipe interaktif. Ketika ada desain sistem kembali dikenal alih proses smart lock hardware-nya. 4. Pengembangan hardware kita kembangkan. Yang kelima, pengembangan aplikasi. Yang keenam, ada pengujian dokumentasi. Kita akan menguji coba dan mengevaluasi. Di sini ada biaya-biayanya. Yang pertama ada ESP32 board dengan harga 70.000 harga satuannya. Keypad 4x4 20.000, servo motor 25.000, LCD 35.000, sensor ini harga 15.000 dan lain-lain. Terus ada pengembangan desain, ada perancangan sistem alat kendali, pengembangan aplikasi dan backend kita minta ke programmernya. Yang ke ini seharusnya kita buat sendiri pun bisa, tapi kalau memakai programmer mungkin harganya segini dan totalnya 13.000. Yang Pro UI UX untuk desain UI UX. Terus ada pengujian dan dokumentasi. Kita akan menguji debuggingnya, dokumentasi dan totalnya 100.000. Jadi total biayanya 615.000. Terus ada pemetaan risiko project. Resikonya hardware-nya rusak saat uji coba. Itu termasuk kategorinya teknis, dampaknya itu sangat tinggi, level resikonya juga tinggi, tapi kemungkinan sedang. Caranya adalah kita harus menyediakan komponen cadangannya dan melakukan pengecekan awal komponen pas kita awal beli. Koneksi ESP32 ke WiFi tidak stabil, itu jaringan. Kita harus memakai kuota dan juga WiFi supaya stabil. Aplikasi gagal, berkomunikasi dengan ESP32 itu resikonya juga tinggi. Kita harus debugging secara bertahap, uji API komunikasi si serial lebih awal. Desain UI UX tidak intuitif, kita akan menguji coba prototipe ke pengguna dan feedbacknya. Yang kelima ada keterlambatan dalam pengembangan, kita harus membuat timeline realistis dan milestone yang buffer waktu. Yang keenam ada OTP gagal, kita harus membuat metode akses cadangannya. Yang ketujuh ada konsumsi daya berlebihan, kita harus menggunakan komponen hemat daya dan pertimbangan mode tidur atau deep sleep pada ESP32-nya supaya lebih hemat dayanya. Yang kedelapan ada kesalahan saat perakitan tabel, teknisnya masih resikonya menengah. Kita harus menggunakan skema wiring yang jelas dan periksa sebelum upload program. Terus ada tahapan strategi pengelolaan proyek. Yang pertama itu ada identifikasi perubahan. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan perubahan seperti kalau kita mau mengubah modulnya, sensornya, atau kendala teknis selama pengembangan. Evaluasi dampak, menganalisis dampak perubahan terhadap waktu, integrasi konsumsi daya, dan juga biaya komponen tambahan. Yang ketiga ada persetujuan perubahan. Kita harus mengkaji dan juga disetujui oleh saya berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap sistem. Terus ada implementasi perubahan diterapkan secara bertahap sebelum diuji ke hardware-nya langsung. Komunikasi perubahan, setiap perubahan dikomunikasi melalui Git dan diinformasikan melalui grup komunikasi di WA untuk memastikan keterlambatan semua anggota tim. Terus ada monitoring, tim melakukan evaluasi mingguan terhadap aktivitas perubahan, menguji kembali sistem pengujian dan memastikan tidak ada dampak dan tidak ada error saat menjalankan. Hitungan probabilitas penyelesaian proyek atau PRT. Pertama, ada identifikasi kebutuhan pengguna, optimisnya
1, most likely 2, percentage P 3, efisiensi standarnya 0,33 TE waktu estimasi 2.0. Jadi kalau dari total ini semuanya bisa mencapai 19,67 hari. Kalau untuk efisiensi standarnya ini 1,36 hari. Oke, sekian dari saya, terima kasih.